Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Kiranya kegiatan pembelajaran di masa pandemi itu, Ricky doang sinyalnya mungkin agak terlambat ya. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya, di masa pandemi ini memang kita harus selalu ya menyesuaikan dengan keadaan ya. Adanya social distancing, kemudian kita disuruh memakai masker, ya jaga jarak, sehingga pembelajaran kita juga ikut terdampak. Pembelajaran kita tentu menjadi daring atau online. Tapi tidak masalah, itu tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru memiliki sebuah ya sedikit pepatah bahwasanya kita itu semakin kita tahu akan suatu hal, semakin kita tahu bahwa kita itu tidak tahu apa-apa ya. Jadi maksudnya kita itu disuruh untuk selalu belajar dimanapun berada. Ketika kita sudah mendapatkan pemahaman, kita mendapatkan ilmu, bukan menjadi kita semakin sombong atau menyerah ya. Justru malah oh ternyata saya masih banyak kekurangan, masih banyak di luar sana ilmu pengetahuan yang belum saya pahami, seperti itu ya. Oke. Sebelum kita mulai, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Taruna Jody untuk memimpin berdoa seperti biasa. Silakan. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Pak Guru absensi terlebih dahulu. Andri Setiawan, Taruna Andri Setiawan, hadir ya. Oke, kemudian Ricky Doang juga hadir. Ya, Ricky Doang hadir ya. Kemudian Ismatul hadir. Oke, Dini hadir, Taruni Dini, Taruni Suryani hadir. Bagus. Sebelum Pak Guru mulai, jadi kalian tentunya memiliki pemahaman awal dalam bidang pembelajaran ya, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi pagi hari ini Pak Guru ingin mengetengahkan sebuah materi yang sebetulnya tidak asing dalam ranah bahasa Indonesia, yaitu materi teks hikayat ya. Teks hikayat. Sebelum lebih lanjut atau kita masuk lebih jauh tentang teks hikayat itu sendiri, silakan ada yang pendapat tentang apa itu teks hikayat. Silakan. Teks hikayat. Siapa? Taruna Jody. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik. Oke, itu dari definisinya ya, teks hikayat itu sendiri. Terus kira-kira ada yang sudah pernah kamu baca aja, Taruna Jody? Hikayat. Cerita apa? Hikayat yang pernah saya baca itu, Pak. Ya. Cerita Si Pahit Lidah, Pak. Oh, Si Pahit Lidah. Kamu bisa menceritakan sedikit apa itu isinya? Sedikit aja. Siapa? Si Pahit Lidah ini ceritanya berasal dari Sumatera Selatan, Pak. Terus? Nah, ini seorang pangeran yang berada di Sumatera Selatan yang memiliki kesaktian dan sesuatu yang dia inginkan dan akan terkabul, Pak. Oh begitu, itu unsur kesaktiannya ya. Nah nanti seperti apa? Karena tadi kamu menyatakan tentang kesaktian gitu kan, itu juga nanti masuk ke dalam salah satu ciri khas ya, karakteristik. Nah kita akan bahas lebih lanjut nanti untuk karakteristik. Ya bagus, luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, checking terlebih dahulu untuk suara bisa terdengar jelas ya. Suara dari Pak Guru jelas ya. Oke, Jelas, Pak. sip. Pak Guru akan simulasikan dulu, cek sound dulu untuk share screen nanti agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik ya. Pak Guru akan mencoba untuk share screen. Oke. Ya, apakah sudah muncul tampilan dari Pak Guru share screen-nya? Nah, saya mencoba untuk ya ini ya, hikayat Batu dan Pohon Ara. Sudah ya, sudah muncul ya. Baik, terima kasih. Teks hikayat ya. Oke, yang pertama untuk materi faktual, kalian bisa melihat di situ ada alamat atau website, nanti Pak Guru share ya, atau Pak Guru share sekarang saja, nanti bisa kalian lihat langsung. Ini juga ada absensi,
Aku akan share absensi di menu get. Kemudian kita masuk ke materi terkait dengan kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, hikayat, baik lisan maupun tulis. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi, indikatornya diharapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik. Nah, karakteristik cerita rakyat atau hikayat itu seperti apa? Karakteristiknya. Kemudian mengidentifikasi nilai sosial. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu untuk mengaitkan nilai-nilai tersebut, ya, nilai-nilai ini ya yang masih relevan dengan kehidupan kalian. Jadi kaitannya dengan relevansi, ya, keterkaitan seperti itu. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks hikayat, ya, hikayat Batu dan Pohon Ara. Nanti ini hikayatnya. Ya, nanti Pak Guru akan share screen dari Google Meet. Kalian dapat mengidentifikasi ciri atau karakteristiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti mampu untuk menganalisis nilai sosial, nilai agama, budaya, moral dari teks hikayat itu. Masih aman ya? Kita lanjutkan. Suara Pak Guru masih terdengar ya? Halo, halo. Siap, masih Pak. Ya, Masih, Pak. bagus. Terima kasih. Pak Guru lanjutkan. Dalam ranah bahasa Indonesia, kita mengenal ranah bahasa dan ranah sastra, ya. Sastra itu sendiri ya dibedakan, yang pertama adalah puisi. Nah, puisi itu yang pertama ada Pantun. pantun, pintar. Terus yang kedua ada Hasil. syair. Terus ada Surinder. dan kemudian ada Lokal. prosa. Ya, prosa itu ada Cerpen. pintar, cerpen. Terus ada Drama. ya novel dulu. Oke. Terus yang ketiga ada Roman. roman, ya. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah drama. Ya, puisi, prosa, drama. Oke. Nah, untuk tolong ya unmute dulu. Untuk karya sastra hikayat itu masuknya ke ranah prosa. Ya, jadi ada hikayat. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya, hikayat. Oke, tampilan dari Pak Guru jelas ya? Tidak ada masalah. Oke, teks hikayat itu tentu memiliki yang pertama karakteristik. Yang kedua adalah unsur intrinsik. Yang ketiga adalah unsur ekstrinsiknya. Oke. Yang pertama untuk karakteristik terlebih dahulu. Yang pertama adalah istana sentris. Nah, pertanyaannya, istana sentris itu seperti apa sih? Ada yang mungkin tahu istana sentris? Silakan berpendapat. Siapa untuk istana Ya, apa Taruna Jodi? Apa istana sentris? Yang keras, Taruna Jodi. Yang keras, yang dekat mic. Untuk istana sentris itu Pak, suasana pada zaman kerajaan dahulu Pak. Pintar sekali. Suasana kerajaan. Ya, biasanya kalau misal cerita itu di dalamnya ada suasana kerajaan, berarti kaitannya nanti ada raja, ada saudagar, ada
hulu balang. Bahkan nanti settingnya ada di padang pasir, atau notabene adalah timur tengah, seperti itu. Itu yang pertama, istana sentris. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kemustahilan. Nah, yang dimaksud dengan kemustahilan, jadi yang namanya teks hikayat itu memiliki suatu cerita yang di dalamnya ada kekuatan atau hal-hal yang mustahil. Entah itu mustahilnya dalam bentuk misal benda, kebendaan, atau mungkin orang, tokoh memiliki kesaktian. Nah, kemustahilan itu yang dinamakan dengan pralogis. Ya, namanya adalah pralogis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Siap. Oke, Pralogis silakan. itu apa ya, Pak? Ya, apa? Gimana? Logis itu apa ya, Pak? Oh, yang pralogis ini. Baik, baik. Oke, Pak Guru akan jelaskan di slide tersendiri sebentar. Ya. Jadi dalam teks hikayat itu kita mengenal ada pralogis. Kalau kita penggal pra seperti kartu prabayar, ya berarti kartu yang kamu membeli pulsa dulu baru nanti menggunakan. Jadi kondisinya adalah belum. Sedangkan logis itu adalah logika. Jadi kalau kita kaitkan keduanya ini, ya belum sampai pada logika. Kalau logika secara kenyataan kan berarti bisa dinalar. Kita bisa, oh itu memang sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran. Tapi ini tidak bisa. Makanya ini dinamakan dengan pralogis. Ada kebenaran yang sifatnya otonom. Jadi pokoknya beginilah. Ketika kalian membaca teks hikayat ya, udah kalian pokoknya terima apa adanya di dalam teks hikayat itu sendiri, ya. Ada kesaktian, ada kemustahilan, kamu terima saja kalau itu adalah suatu kekayaan kesusastraan dalam teks hikayat. Yang jelas di dalam teks hikayat itu sendiri pasti ada nilai-nilai, ada moral, ada ada nilai-nilai, ada amanatnya. Itu pralogis. Kita lanjutkan. Ya, Taruna Riki sudah jelas yang Pak Guru jelaskan tentang pralogis ya? Siap, sudah Pak, terima kasih. Ya, baik, Pak Guru lanjutkan. Sampai mana tadi? Yang pertama istana sentris, ini sudah. Terus yang kedua kesaktian atau kemustahilan sudah. Oke. Yang ketiga adalah anonim. Nah, apa itu anonim? Tidak diketahui nama pengarang sehingga cerita itu milik bersama. Makanya seringkali kalian menjumpai dalam teks hikayat itu tidak ada nama pengarangnya, itu anonim. Kemudian yang berikutnya disebarluaskan secara lisan, ya, berkembang di masyarakat, disampaikan secara lisan. Itu yang menyebabkan memang secara untuk mengumpulkan karya teks hikayat itu memang biasanya kesulitan. Namun saat ini banyak sekali media-media seperti media visual, media audio, bahkan media audio visual, ya, itu membantu sekali dalam mengumpulkan karya-karya teks hikayat yang tersebar luas, sehingga kasusastraan dalam khususnya sastra lama itu tidak hilang. Kemudian hal berikutnya atau karakteristik teks hikayat berikutnya adalah fantastis dan statis. Fantastis itu ceritanya berlebihan. Nanti kayak menjumpai di sana banyak sekali menggunakan majas, ya, ada waktu tersendiri nanti ya. Majas, ada hiperbola, ada personifikasi, ya, ada simile, ada asosiasi. Nah, kemudian statis yaitu tidak mengalami perubahan. Kemudian berikutnya menggunakan bahasa klise, yaitu bahasa Melayu klasik. Nah, ini permasalahan dalam teks hikayat. Teks hikayat itu kalian biasanya kesulitan dalam hal bahasa. Karena bahasanya memang Melayu klasik, menggunakan syah, menggunakan hatta. Ya, jadi kalau biasanya kalian membaca cerpen mudah mengalir, nah ini bahasanya bahasa-bahasa yang lumayan rumit. Ya, berikutnya
Nah, kita melihat dari unsur intrinsik. Nanti kita lihat, kalian saya berikan atau share contoh hikayat. Nanti kalian analisis dari segi karakteristiknya, kemudian dari unsur intrinsiknya. Seperti itu. Unsur intrinsik yang pertama tentu tokoh, ya. Nama tokoh pelaku dalam hikayat. Ada tokoh antagonis, protagonis, tritagonis. Kalau antagonis itu adalah pelaku utama atau yang baik. Oh, salah ya? Yang betul apa? Ayo berpendapat. Kalau antagonis berarti tokoh? Ya, dibuka aja tidak apa-apa. Tokoh yang jahat. Ah, pintar sekali. Tokoh yang jahat siapa tadi ini? Sini ya? Bagus ini. Ya, berarti bukan tokoh yang baik. Berarti konsentrasi kalian luar biasa. Terus protagonis berarti Tokoh yang baik. ya tokoh yang baik. Tokoh yang baik. Bagus. Ya, sedangkan tritagonis adalah tokoh penengah. Betul sekali. Pinterlah kalian. Good. Bagus. Itu tokoh. Kemudian yang kedua adalah perwatakan, watak. Ya, karena yang namanya tokoh itu nanti kaitannya dengan perwatakan ya. Penjelasan dari tokoh atau perwatakan tokoh itu sendiri bisa digambarkan ya. Penggambaran watak itu sendiri bisa langsung ya, dialog tokoh, tanggapan tokoh lain, jalan pikiran ataupun tingkah lakunya tentunya. Seperti itu. Jadi ini satu kesatuan perwatakan, kemudian dari tokoh, kemudian penggambaran watak itu sendiri. Tuh. Terus berikutnya setting atau latar. Kita mengetahui ada 3 setting, yaitu yang pertama tempat, yang kedua waktu, kemudian yang ketiga suasana ya. Ini tempat itu kaitannya dengan peristiwa itu terjadi, entah itu di padang pasir, lapangan misal ya, atau gedung. Sedangkan waktu, kalau waktu contohnya apa? Ya, siang, sore, malam, atau kalian menggunakan senja, ya, atau fajar. Terus yang ketiga suasana. Ini kalau kaitannya dengan bagaimana keadaan waktu peristiwa itu, suasana ya suasana sedih, suasana senang, suasana hambar misalkan bisa. Ya, seperti itu. Itu yang keempat, setting atau latar. Yang kelima, alur. Nah, alurnya yang kita kenal ada alur maju atau alur progresif. Dan ceritanya itu diceritakan secara urut dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur atau flashback ya, itu kebalikannya. Dari akhir terlebih dahulu, kemudian dicari penyebab. Ya, yang ketiga untuk alur campuran, nah, menggunakan 2 alur. Sedangkan dalam teks hikayat kalian mengenal satu lagi alur, yaitu namanya alur berpingkai ya. Nah, bagi yang belum tahu ya silakan bisa kalian screenshot, tidak apa-apa ya, daripada mungkin nanti mencatat agak lama, bisa kalian screenshot HP-nya, tidak masalah. Ya, jadi ada alur berpingkai untuk teks hikayat. Ya, terus yang keenam, sudut pandang atau point of view, yaitu yang pertama orang pertama tokoh utama dan orang ketiga serba tahu. Orang pertama tokoh utama itu menggunakan kata ganti aku, saya. Kalau misal bahasa gaul menggunakan gue, ya kan seperti itu. Sedangkan orang ketiga serba tahu biasanya menggunakan ia, nya, kemudian dia, atau nama tokoh. Kemudian yang berikutnya adalah majas atau gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa, suatu cerita tidak terlepas dengan bahasa kias. Tadi sudah Pak Guru singgung ya, untuk majas yaitu ada simile, ada metafora, personifikasi, hiperbola, sinestesia. Nah, untuk majas nanti ada waktu tersendiri ya. Kalian pasti memiliki pemahaman awal tentang majas. Ya. Terus yang 8 adalah amanat atau pesan.
yang akan disampaikan pengarang. Kemudian yang 9 adalah tema. Nah, untuk amanat itu erat kaitannya dengan nilai-nilai. Ya, karena ini dalam karya sastra kita mengenal nilai itu ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan satu lagi adalah nilai religius. Ya, bagus. Yang 9 tema atau ide yang menjadi dasar cerita. Tadi kaitannya dengan moral ya, ini. Nah, sudah saya plotkan di sini nilai-nilai hikayat. Ya, ada nilai moral, kaitannya dengan etika, kewajiban, tanggung jawab, nilai sosial, kaitannya dengan kemanusiaan. Ya, jadi yang bedakan. Kalau moral itu lebih ke arah etika, kalau sosial itu manusia, menolong, membantu sama makhluk. Yang C, nilai adat budaya ya, kaitannya dengan tradisi atau kebiasaan. Jadi kalau misal di daerah kalian ada kenduri atau kenduren, itu masuknya ke ranah budaya. Itu contohnya. Jadi kalian harus bisa mengaitkan atau merelevansikan kehidupan yang ada di dalam teks hikayat itu dalam kehidupannya nyata. Nah, kemudian nilai agama. Nah, kaitannya agama itu dengan Allah ya, dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, aku akan share. Ini adalah contoh teks hikayat yang nanti kalian identifikasi dan analisis dari segi karakteristiknya, dari segi unsur intrinsik sampai nanti pada nilai-nilai. Ya, oke, sebentar Pak Guru share. Nah, ini dengan judul Hikayat Batu dan Pohon Ara. Sudah muncul? Sudah ya? Ya, sudah Pak. Ya, sudah Pak Guru share juga di Google Classroom ya. Nanti bisa kalian diskusikan ya tentang hikayat batu dan pohon ara. Ya, di Google Classroom nanti bisa kalian cek. Oke, jadi silakan kalian nanti login ke Google Classroom, kemudian kalian bisa diskusikan, analisis di sana, identifikasi, nanti bisa dipresentasikan, ya. Ya, setelah kalian tadi melihat ya dari Google Classroom tentang materi dan juga ada contoh hikayat batu dan pohon ara beserta dengan analisis kalian mencoba mendiskusikan, identifikasi, kita akan membahas ya, seperti apa karakteristik hikayat batu dan pohon ara ini, karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya, sampai nanti analisis unsur intrinsik dan pada nilai-nilai dan juga keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, Pak Guru minta tolong untuk dibaca terlebih dahulu hikayat batu dan pohon ara yang pertama oleh Taruni Jessica. Ya, silakan. Taruni Jessica. Tampilannya jelas? Jelas, Pak. Ya, silakan. Alkisah pada suatu hari saat di sebuah negeri di Timur Tengah sana, seorang saudagar yang sangat kaya raya tengah mengadakan perjalanan bersama kafilahnya. Di antara debu dan bebatuan, derik kereta diselingi dengus kuda terdengar bergantian. Sesekali terdengar lecutan cambuk sais di udara. Tepat di tengah rombongan itu, tampak pria berjanggut, berkain panjang, dan bersorban ditemani seorang anak usia belasan tahun. Ya, cukup ya. Terima kasih. Ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari slide yang pertama ini, kaitannya dengan karakteristik, tentang identifikasi, ya nanti kalian bisa melihat hasilnya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada kata-kata yang sulit? Mau izin tanya, Pak. Ya, siap.
Silakan. Suryani ya? Siapa? Ya. Silakan. Ada yang ditanyakan? Arti dari kata derik kereta itu apa ya, Pak? Dari kereta. Bentar. Dari kereta. Oh, ini ya. Dari kereta. Ada lagi? Sama Sama apa? Yaspis. Yaspis mana? Oh, ini permata Yaspis ya. Ada beberapa kata yang mungkin kalian tadi waktu identifikasi ketika baca, oh ini apa ya? Baik. Nah, kaitannya dengan derik kereta. Kalau kereta kalian tahu ya. Konteksnya kereta di sini karena ini taksi gaya bukan kereta yang apa namanya besi itu ya, yang kalian naik misal ke Jakarta atau kemana, bukan kereta itu ya. Tapi ini kereta menggunakan onta konteksnya atau menggunakan kuda. Katanya adalah suara. Bisa yang namanya dari kereta itu adalah suara kereta. Ya mungkin kalau misal kita mendengar kadang kereta itu yang terbuat dari kayu, ada dejitan-dejitan, ada derik-derikan ya. Itu yang dimaksud dengan derik kereta. Berikutnya silakan. Orin. Tidakkah benih pohon ara itu akan mati karena tertindih batu sebesar itu, Bapak? Tidak, anakku. Sepintas lalu memang batu itu tampak sebagai beban yang akan mematikan benih pohon ara. Tetapi justru batu yang besar itu yang membuat pohon ara itu sanggup bertahan hidup dan berkembang sebesar yang kau lihat di tepi jalan kemarin. Oke, cukup. Ya, cukup. Oke, sekarang kita analisis dari ciri-ciri atau karakteristiknya ya. Yang pertama tadi karakteristik teks hikayat. Nah, di sini karakteristik yang pertama itu mengetengahkan cerita-cerita yang diadakan di Timur Tengah ya, di sini Timur Tengah ya, itu karakteristiknya ya. Istana sentrisnya itu ada di saudagar. Mana saudagar? Nah, ini. Jadi ini adalah karakteristik ada saudagar ya, kemudian posisinya di Timur Tengah. Kemudian ada dia berjanggut, berkain panjang, sorban. Nah, sekarang kalau dari segi unsur intrinsiknya, yang pertama ada tokoh. Siapa saja tokohnya? Silakan berpendapat, dipresentasikan. Oke, siapa? Orin ya. Silakan Orin. Seorang saudagar dan anaknya. Oh, jadi tokohnya itu kalian menjumpai adalah saudagar. Kemudian ada seorang anak usia belasan tahun ya. Bagus, ini adalah tokoh. Kira-kira untuk watak tokohnya sendiri bagaimana? Silakan yang berpendapat tentang watak tokoh. Mungkin Mas Ruro silakan. Tadi sudah disebutkan oleh Orin ya, saudagar dan anak. Oke. Untuk saudagar sana Pak, karena memberikan penjelasan kepada anaknya. Lalu untuk anaknya itu rasa ingin tahunya tinggi Pak. Oke, jadi kalau untuk saudagar bijak sana karena memberi penjelasan, sedangkan anaknya itu rasa ingin tahunya memiliki tinggi, rasa ingin tahu. Betul, bagus. Itu tokoh, kemudian perwatakannya. Setelah tokoh, perwatakan, kemudian dilanjut setting. Settingnya di mana ini setting? Siapa? Oke, silakan. Ini Setting tempat di sebuah negeri di Timur Tengah. baik. Latar suasana waktu siang. Setting tempatnya Timur Tengah, kemudian setting waktu itu siang. Ya, oke, terima kasih. Gus. Mudah ya untuk setting ya. Kemudian yang berikutnya ada gaya bahasa. Ya, gaya bahasa atau permajasan, mungkin menemukan majas di situ, silakan. Siapa ini? Gaya bahasa personifikasi, Pak. Coba. Oh, Jessica ya, silakan. Gaya bahasanya atau majasnya ada personifikasi di mana? Tunjukkan Pak Guru. Di memang hikayat hikmat berseru-seru di pinggir jalan.
Ya, di sini mereka akan melihat itu sebagai model hikmat yang tersebar, memang hikmat yang berseru-seru di pinggir jalan. Kok bisa ini dikatakan sebagai personifikasi, kenapa, Jess? Kata berseru-seru diibaratkan seperti manusia, Pak. Iya, betul sekali, pintar ya. Berseru-seru itu dikaitkan dengan sifat manusia. Bagus, bagus. Terima kasih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi alur ya. Kalau dari segi alur, kalian menjumpai ada alur di sini. Kira-kira alurnya alur maju atau mundur? Alur maju. Iya, alur maju, betul sekali. Atau Progresif. alur Progresif. progresif, betul Jessica. Terima kasih. Good. Alur. Nah, kalau sudah, kita akan melihat segi amanat atau dari segi nilai-nilainya. Amanat atau nilai. Ada Pak Guru singgung yang pertama, amanat, nilai. Dalam teks itu sendiri ada nilai moral, ada nilai sosial, dan nilai budaya, ada nilai religi. Nah, silakan dipresentasikan. Yang pertama nilai moral terlebih dahulu. Siapa? Ya, silakan. Siapa ini? Sarli, Pak. Ya, baik, nilai moral. Seni moral dari pohon batu dan pohon hikayat batu dan pohon ara adalah selalu berusaha dan jangan pantang menyerah. Selalu berusaha dan pantang menyerah. Oke. Selalu berusaha dan pantang menyerah. Ya, bisa kamu ceritakan bisa di situ moral karena kita harus berusaha dan pantang menyerah. Bisa diceritakan mungkin di teks Karena itu? ya, jika suatu saat engkau di dalam masa-masa hidupmu merasakan terhimpit suatu beban yang sangat berat, ingatlah pembelajaran tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar semakin kuat, bertumbuh, dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Oke, bagus. Terima kasih. Betul sekali. Ya, itu adalah nilai moralnya. Ya, kita disuruh untuk selalu berusaha dan pantang menyerah meskipun banyak sekali cobaan yang menghantam. Kemudian kalau dari segi budaya, silakan. Nilai budaya apa? Budaya Riki mungkin? Siap, budaya Timur Tengah, Pak. Kemudian religius. Siap, selalu ikhtiar dan tawakal, Pak. Oke, Riki ya, Riki doang. Oke, terima kasih. Ikhtiar dan tawakal, Pak. Oh ya, ikhtiar dan tawakal. Karena di sini nih, kayak mana tadi? Sang Halik untuk dapat menyingkirkan batu. Nah, bahkan sudah menanamkan keilahiannya pada diri kita dan menjadikan kita manusia jauh melebihi segala makhluk di muka bumi. Itu kita sudah diberikan berbagai macam kelebihan, kesempurnaan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita disuruh untuk selalu berikhtiar terhadap masalah-masalah yang menimpa kita. Itu tentang nilai religius. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita simpulkan, kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa dalam karya sastra, khususnya teks hikayat dan refleksi, teks hikayat itu ada karakteristik. Salah satu karakteristik teks hikayat itu adalah yang pertama istana. Ya, dibuka saja tidak apa-apa. Istana sentris. Yang kedua ada prologis. Yang ketiga adanya anonim. Ya, terus kalau kita lihat dari unsur intrinsik, yang pertama ada dia tema. Yang ketiga ada Watak. yang keempat ada Gaya bahasa. iya
gaya bahasa. Nanti kaitannya dengan majas, Yang kelima ada alur, alur. Yang keenam ada amanat, atau nilai. Nilai itu sendiri dibagi menjadi nilai terus nilai moral, pintar, terus sosial, terus yang terakhir budaya. budaya. Sip, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, itu kaitannya. Berarti kalian sudah bisa untuk mengidentifikasi sampai pada analisis kira-kira teks hikayat itu dilihat dari karakteristiknya seperti apa, dilihat dari unsur intrinsiknya seperti apa. Ini evaluasi teks hikayat yang ada di Google Classroom, sudah saya link di sana berupa Google Form, nanti tinggal kalian isi evaluasi teks hikayat, nama kalian, kemudian kelas, kemudian nomor urut, tanggal mengerjakannya. Ini ada soal teks hikayat. Nah, seperti itu ya, nanti tinggal dikerjakan, nanti langsung keluar nilai ya. Ini sebagai salah satu contoh ya dari hasil mengerjakan di Google Form. Nah, muncul di sini ada analisis soal di sana. Nah, yang hijau bisa kalian lihat ya. Ini. Yang ini. Oh, jadi menandakan bahwa keseluruhan peserta didik itu setuju bahwa di sini konteks nilai agama yang ditanyakan, nilai agama yang terkandung dalam penggalan naskah Melayu klasik tersebut, itu jawabannya yang B. Memuja pada dewa-dewa agar dianugerahi seorang anak. Sebagian besar menjawab jawaban yang B. Jadi itu sudah ada analisis butir soalnya. Jadi nanti bisa diketahui kira-kira soal mana yang menurut kalian mudah, mana yang sulit, mana yang sedang. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan dan sesuai dengan jadwal untuk dikumpulkan. Tidak ada. Untuk rencana tindak lanjut ya, silakan nanti untuk pembelajaran berikutnya masih tentang teks hikayat ya. Kalian nanti bisa mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Pada pertemuan berikutnya nanti untuk rencana tindak lanjut akan fokus ke arah konversi ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konversi teks hikayat. Ya, nah konversi teks hikayat ini ke arah mana? Ke arah teks cerpen. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang konversi teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Seperti itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Sekali lagi? Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas ya, terima kasih. Kalau cukup jelas, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Karena jadi untuk memimpin berdoa kembali. Silakan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.